Artikelnya tahun 2020, teman-teman. Ya, artikelnya tahun 2020, judulnya itu How much water should you drink per day? Berapa banyak sih air putih yang harus kita minum dalam satu hari? Ya, dari judulnya aja udah lumayan relate dengan apa yang sering kita tanyakan gitu kan. Kalau misalnya gitu, kalau saya minum air putih 3 liter, nggak terlalu banyak. Lah, kalau misalnya apa lagi olahraga terus udah 3 liter kan nggak mungkin nggak minum lagi, teman-teman. Misalnya teman-teman bilang, katanya kalau air putih sehari itu 2 liter aja atau 8 gelas. Lah kalau teman-teman lagi olahraga, terus teman-teman udah selesai 8 liter, masa teman-teman habis olahraga nggak minum lagi? Atau teman-teman berada dalam daerah yang sangat panas, cuacanya, masa teman-teman nggak boleh minum gitu kan? Nah, jadi hari ini kita akan bahas how much water should you drink per day. Tahun 2020, teman-teman, faktanya adalah your body is about 60%. Ada yang bilang 60%, ada yang bilang 70%, ada yang bilang 80%. Tapi intinya adalah tubuh kita itu sebagian besar diisi oleh air, ya. Air, teman-teman, fluid, cairan. Ya, bahkan kalau teman-teman darah itu, kalau teman-teman dipisahkan, teman-teman bisa bedakan darah itu ada yang bagian plasma, bagian cair, sama bagian padat. Ya, jadi memang 60-70% tuh isi tubuh kita tuh air, cairan. Jadi kalau kekurangan cairan, sudah pasti efeknya berakibat fatal buat keberlangsungan metabolisme tubuh kita atau keberlangsungan sistem koordinasi segala macam yang ada di tubuh kita, ya. Dan the body constantly lost water through the day. Yes, betul. Secara tidak langsung, teman-teman, secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, yang namanya tubuh kita itu secara konstan pasti kekurangan air, ya. Biasanya dikeluarkan lewat sistem ekskresi dari cairan urin, buang air kecil, sama dari keringat. Ya, kalau kita bicara tentang urin dan keringat, maka kita bicara tentang salah satunya adalah homeostasis atau sistem keseimbangan tubuh yang dalam hal ini berpengaruh terhadap yang namanya osmoregulasi dan termoregulasi. Wah, apa itu? Kalau osmoregulasi adalah pengaturan cairan, teman-teman, di tubuh kita. Kalau termoregulasi adalah pengaturan suhu di tubuh kita. Let's say, misalnya nih, teman-teman, kalau di luar suhu lingkungan panas, supaya tubuh kita itu tidak ikut-ikutan panas, maka suhu tubuh kita harus dijaga kestabilannya. Maka dari itu, ketika kita panas, yang dikeluarkan tuh cairannya keringat. Nggak mungkin teman-teman lagi panas-panas gini, teman-teman frekuensi buang air kecilnya nambah. Nggak mungkin. Atau pada saat suhu udara dingin, bagaimana caranya untuk bisa menstabilkan suhu tubuh kita? Maka kita akan lebih banyak buang air kecil dibanding keringat. Nah, aneh tuh, ya. Kalau misalnya lagi suhu dingin dan segala macamnya, tiba-tiba kita keringetan. Nah, itu perlu dicek, ya. Apa permasalahannya? Nah, itu adalah salah satu contoh dari pengaturan cairan yang berhubungan dengan pengaturan suhu tubuh. Ya, dalam hal ini satu konsep besarnya homeostasis, ya. To prevent dehydration, you need to get plenty of water from drink and food every day. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman bilang, boleh nggak sih saya dapat cairan dari makanan? Bisa. Teman-teman bisa dapat cairan dari sup, teman-teman bisa dapat cairan dari, kalau teman-teman makan bayam, biasanya kan bayam ada kuahnya, itu bisa juga. Ya. Kalau cairannya dari kuah bakso, wah, itu beda lagi. Ya, oke, bisa, ya, bisa cairannya dari kuah bakso. Tapi kan kuah bakso seperti yang kita ketahui ada banyak campurannya gitu, teman-teman, ya. Dan kalau teman-teman makan buah-buahan yang mengandung banyak air juga bisa, atau teman-teman memakan sayur-sayuran yang banyak air juga bisa, seperti timun, terus lettuce dan segala macamnya. Banyak, ya. Jadi bukan hanya dari minuman, juga teman-teman bisa dapat sumbernya dari makanan. Nah, oke. Nah, teman-teman semua, there are many different opinions about just how much water you should be drinking every day. Yes, betul kan? Kalau teman-teman searching di Google, berapa banyak air putih yang harus saya minum? Itu banyak sumbernya. Ada yang bilang minimal 2 liter,
ada yang bilang minimal 3 liter, ada yang bilang minimal 8 gelas, ada yang minimal, ada yang pakai ons, ada yang pakai cup, ada yang pakai mililiter. Oh, banyak sumbernya ya. Dan semuanya tidak ada satupun yang sepakat. Ya, pokoknya si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini, semua sumber bilang kamu harus minimal minum air putih sebanyak itu, gitu kan. Dan health experts commonly recommend 8 ounce glass ya. Beberapa ahli kesehatan biasanya secara umum merekomendasikan, sekali lagi merekomendasikan teman-teman, bukan mewajibkan, merekomendasikan minimal 8 gelas yang kalau kita cek ke liter itu kurang lebih 2 liter atau half a gallon a day atau setengah botol besar, dan ini biasanya diberi nama istilahnya itu 8 kali 8 rules and is very easy to remember. Nah, jadi kalau ada yang bilang saya udah minum 2 liter, saya udah minum 8 gelas, kenapa saya harus nambah? Direkomendasikan minimal, teman-teman. Minimal, ya. Minimal 8 gelas. Direkomendasikan. However, some experts believe that you need to sip on water constantly through the day, even when you are not thirsty. Bahkan, teman-teman, ada juga ahli-ahli kesehatan yang bilang bahwa kalau kamu mau minum atau kamu mau memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu, nggak perlu nunggu haus. Kenapa? Karena kalau nunggu haus, waduh, apalagi kalau teman-teman yang sibuk, hektik kerja, warawiri, sono sini, itu bisa gitu, ya. Kadang juga saya bingung gitu, bisa nggak minum, tapi tetap ngemil jalan terus. Ya, minumnya bisa gitu, nggak minum air putih, tapi ngemilnya jalan terus. Apalagi kalau kita ke keundangan, ya, keundangan pernikahan, keundangan acara-acara yang diundang, biasanya kita diundang datang. Saya itu sering perhatiin orang-orang tuh bisa nambah 2 porsi makanan, tapi segelas aqua kecil gini nggak habis. Wow, itu gimana? Gimana dia dorong makanan masuk dua piring habis? Kadang udah makan terus nambah kue, nambah yang lain-lain, tapi air putihnya tidak habis, teman-teman. Saya juga bingung. Mungkin teman-teman bisa share gitu. Apa penyebabnya? Kenapa sih bisa nggak habis? Cemilannya boleh buah semangka nggak? Boleh dong kalau mau pakai buah semangka untuk memenuhi kebutuhan cairan dan buat jadi cemilan. Kenapa? Karena semangka itu kandungan airnya tinggi. Bagus banget. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, lanjut. Di artikel ini bilang bahwa as with most things, this depends on the individual many factor, both internal and external, ultimately affect of how much water you need. Ya, sekali lagi, banyak faktor, mau itu internal ataupun eksternal, yang mempengaruhi kebutuhan air putih setiap orang. Sekali lagi, ya kalau misalnya atlet, masa kita marah-marahin atlet? Wah, atlet, hati-hati loh, keracunan air loh, atlet. Kenapa, kata atletnya? Masa minum lebih dari 2 liter? Lah, saya. Terus misalnya ibu yang sedang menyusui, masa kita larang nggak boleh minum lebih dari 2 liter? Ibu, hati-hati loh Bu, minum 2 liter, nanti ibu keracunan air loh. Nah, saya lagi menyusui, nggak bisa. Pokoknya ibu harus minum cuma 2 liter doang. Kan nggak mungkin, teman-teman. Ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan boleh aja kita minum air putih itu lebih dari 2 liter. Yang jadi permasalahan atau yang jadi problem kita adalah kita melihat 2 liter itu untuk sekali minum. Ya. Mabok guys kalau sekali minum 2 liter. 2 liter itu seharian ya teman-teman, seharian. Artinya dari teman-teman bangun tidur sampai teman-teman sebelum tidur tuh 2 liter minimal direkomendasikan. Bukan sekali minum 2 liter. Nah itu saya juga nggak bisa kalau sekali minum 2 liter. Saya biasanya teman-teman bangun pagi jam 5 atau jam 6 itu 250 mili. Nanti jam setengah 6 atau jam 6, 250 mili. Nanti setengah 7, 250 mili. Terus jam setengah 8, 500 mili. Dalam 1 jam itu, saya menghabiskan air putih itu kurang lebih 500 mili. Teman-teman bayangin, 60 menit itu 500 mili. Ya tinggal dibagi aja
per 5 menit atau per 10 menit teman-teman minumnya cuma berapa mili, ya. Kita ngelihat 2 liter itu, kenapa? Karena kita bilang bahwa oh 2 liter ini sekali minum, ya banyak, memang banyak. Tapi kalau 2 liter untuk seharian itu dikit banget. Belum lagi kalau aktivitas harian teman-teman yang sangat-sangat super duper sibuk, ya. Apalagi moms rumah tangga, wah, respect. Pagi bangun, ngurus anak, nyiapin sarapan, suami, cuci piring, baju, nyetrika. Wah, itu kalau dehidrasi ribet, guys. Jadi tetap harus water intake-nya, memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya penting banget, ya. Dan nah, sekarang kita masuk. Sebenarnya how much water do you need? Sebenarnya berapa sih air putih yang kita perlukan, tubuh kita perlukan? Jadi teman-teman, how much water do you need depends on a lot of things. Banyak faktor, ya. Dan tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Sebagai contoh, untuk orang dewasa, the general recommendation from the US National Academy of Science, Engineering, and Medicine. Nah, ini rekomendasi dari National Academy of Science, Engineering, and Medicine untuk Amerika, itu bilang bahwa untuk wanita minimal 2,7 liter sehari. 2,7 liter sehari untuk wanita. Untuk pria itu 3,7 liter. Orang dewasa, teman-teman, ya, disarankan. This include flood of water, beverage like tea and juice, and from food, you get an average of 20% of your water from the foods you eat. Boleh juga teman-teman memenuhi kebutuhan air itu dari makan makanan yang mengandung banyak air, seperti yang tadi saya bilang di awal, ya, boleh sayur-sayuran atau buah-buahan. Dan teman-teman harus paham, sama-sama kita paham bahwa berapa banyak air putih yang kita butuhkan itu tergantung dari faktor-faktor eksternal dan internal. Yang pertama adalah where you live, ya. You will need more water in hot, humid, or dry area, ya. Teman-teman yang tinggal di daerah yang kering, teman-teman tinggal di daerah yang lembab, teman-teman yang tinggal di daerah dengan cuaca yang panas dan segala macamnya, itu pasti butuh banyak air dibanding kita-kita yang misalnya tinggal di daerah yang sejuk atau tinggal di daerah yang sedang lagi hujan dan segala macamnya, ya. Dan you will also need more water if you live in the mountains or at a high altitude. Apalagi kalau teman-teman yang tinggal di daerah gunung atau di dataran tinggi, itu biasanya lebih butuh banyak air dibanding kita-kita nih, yang misalnya tinggalnya di dataran rendah atau yang di cuaca-cuaca yang nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas dan segala macamnya, ya. Terus yang kedua, itu faktor yang pertama adalah tinggal di mana. Yang kedua adalah pola makan atau diet kita, ya. If you drink a lot of coffee and other caffeinated beverage, you might lose more water through extra urination. Kalau teman-teman pola makannya itu suka banget dengan minum kopi, biasanya itu lebih banyak mengeluarkan buang air kecil. Maka dari itu butuh banyak asupan air putih seharian, ya. Atau you will likely also need to drink more water if your diet is high in salty, spicy, or sugary food. Kalau teman-teman pola makannya itu terlalu banyak makan makanan yang banyak tinggi garam, kemudian yang pedas, atau yang makan makanan manis, maka teman-teman perlu pertimbangkan untuk menambah asupan air putih harian teman-teman, ya. Berikutnya, more water is necessary if you don't eat a lot of hydrating foods that are high in water like fresh or cooked fruits and vegetable. Dan kalau teman-teman paling males banget makan sayur-sayuran dan buah-buahan, maka ada baiknya teman-teman pertimbangkan untuk tambahkan asupan air putih harian teman-teman. Karena itu tadi, teman-teman udahlah nggak suka sayur, nggak suka makan buah, airnya dari mana? Ya dari air putih itu, ya. Terus berikutnya adalah temperatur atau cuaca atau musim, itu juga berpengaruh terhadap air putih teman-teman. Penting banget kalau teman-teman yang berada di musim panas atau
yang berada di temperatur yang tinggi, daerah temperatur tinggi itu kayaknya perlu deh pertimbangkan untuk tambah air putih, teman-teman, ya. Terus your environment, lingkungan teman-teman. If you spend more time outdoor in the sun or hot temperatures or in the heated room, you might feel thirstier faster. Ya, apalagi kalau teman-teman yang pekerja lapangan. Ini pasti sering survei dan segala macamnya, itu tambah air putih, guys, supaya nggak dehidrasi. Berikutnya, faktor berikutnya adalah how active you are. Ya, kalau teman-teman pagi olahraga, terus lanjut mandi, terus aktivitas kantor, terus nanti sore jalan lagi, terus pergi lagi, malamnya kadang ikut kelas Zumba dan segala macamnya, semakin aktif teman-teman, semakin butuh teman-teman air putih. Ya, jadi jangan tunggu haus untuk teman-teman mengasup asupan air putih, teman-teman. Ya, if you are active during the day or walk or stand a lot, you will need more water than someone who is sitting at a desk. If you exercise or do any intense activity, you will need to drink more to cover water loss. Ya, semakin banyak kita beraktivitas, semakin banyak cairan di tubuh kita tuh akan berkurang atau hilang. Maka kita perlu menggantinya. Kenapa? Karena itu tadi, teman-teman. Ya, kalau energi itu ada cadangan lemak. Kalau air ini nggak ada nih. Nggak ada makanan, minuman yang masuk ke tubuh kita terus dikonversi, terus disimpan. Kita bukan seperti unta yang bisa minum banyak terus nyimpan. Nggak bisa. Kalau kelebihan air, itu kita akan dikeluarkan secara otomatis, pasti. Bahkan kita konsisten. Bernapas, hasil pernapasan itu adalah CO2 dan H2O. Ya, jadi secara tidak langsung kita konsisten mengeluarkan dan kehilangan air dalam tubuh kita. Maka dari itu, kita butuh asupan air. Jangan tunggu haus, teman-teman. Jangan tunggu haus untuk minum. Jangan tunggu haus. Ya, beda kalau makan. Kalau makan beda. Ini kita bahas air putih, ya. Terus kesehatan. Nah, ini penting juga. Kalau teman-teman punya kondisi medis dalam tanda kutip yang menyarankan teman-teman tidak boleh berlebihan minum air putih, maka teman-teman perlu atur asupan cairan air putihnya supaya tidak berlebihan. Ambil contoh misalnya teman saya yang pernah ginjal, ya, gagal ginjal. Terus teman saya yang pernah paru-paru basah, teman saya yang pernah penyakit jantung, teman-teman. Itu kondisi-kondisi medis yang biasanya jarang banget memperbolehkan asupan airnya tuh berlebihan. Berlebihannya, bagaimana bisa melihat berlebihannya? Dari kata dokter. Jadi teman-teman kalau punya kondisi medis yang spesial seperti itu, teman-teman harus wajib tanya ke dokter. Dok, berapa banyak saya perlu minum air, batas maksimal sehari itu berapa? Harus tanya, ya. Jangan sampai teman-teman berlebihan airnya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu fungsi kondisi tubuh teman-teman yang memang tidak memungkinkan untuk minum air terlalu banyak. Oke? Kemudian pregnant or breastfeeding. Nah, ini penting banget ya buat teman-teman yang lagi hamil atau teman-teman yang lagi menyusui. Asupan air putih sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, ya. Jadi nggak ada salahnya untuk minum air putih lebih banyak ketika teman-teman lagi menyusui ataupun ketika teman-teman sedang hamil. Dan kita akan bahas ke faktor yang selanjutnya adalah does water intake affect energy level and brain function. Ini banyak orang yang bilang kalau minum air terlalu banyak itu bisa keracunan. Yes, bisa kalau minumnya sekali waktu dalam satu waktu langsung minum 3 liter. Nah, itu. Berarti tidak ada yang namanya kelebihan air putih dong. Ada kelebihan air putih kalau dalam satu waktu sekali minum langsung 1 liter, 2 liter. Tapi kalau misalnya 2 liter untuk seharian, nggak ada istilah keracunan air. Nggak ada istilah kelebihan air dan segala macamnya. Kalaupun ada, sekali lagi, itu kasusnya beda, spesial case-nya. Dia pasti minum air putih dalam satu waktu banyak. Ya. Ambil contoh misalnya dia ikut lomba minum air putih terbanyak. Wah, ada nggak ya? Dalam 1 jam dia bisa minum 1 galon misalnya. Wah, itu udah pasti chaos banget dalam tubuhnya.
Ya. Dan ini teman-teman, many people claim that if you don't stay hydrated through the day, your energy level and brain function start to suffer. Yes, banyak. Kan ada iklannya juga kan. Kalau misalnya kita lagi nggak fokus, kita lagi lemes, terlihat nggak fresh, biasanya karena kita kurang air putih atau mengalami yang namanya dehidrasi. Dan teman-teman, faktanya adalah banyak sekali penelitian yang mendukung pernyataan ini. Ya, one study in women show that a fluid loss. Ada satu penelitian teman-teman pada seorang wanita itu yang kehilangan 1,36% airnya aja itu mempengaruhi mood dan konsentrasi, bahkan berpotensi untuk meningkatkan frekuensi teman-teman sakit kepala. Nah, ya jadi kalau teman-teman sakit kepala bisa jadi banyak faktornya. Salah satunya adalah teman-teman kurang minum air putih. Ya. Kurang minum air putih. Nah, jadi bahkan teman-teman penelitian lain di Cina yang memperlihatkan 12 orang itu ditemukan bahwa that not drinking water for 36 hours had noticeable effect on fatigue, attention and focus, reaction speed and short-term memory. Jadi orang-orang di Cina waktu itu teman-teman diteliti ya selama 36 jam itu air putihnya kurang, ternyata mereka akan mengalami yang namanya kelelahan, terus perhatian dan fokus mereka berkurang, dan short term memory. Nah, ini nih, ya kita banget gitu kan, masuk kamar, tadi ke kamar mau ngapain ya? Keluar kamar, iya ampun, mau ngambil potong kuku. Kan kita sering gitu kan. Atau misalnya kita lagi kerja, tadi disuruh apa ya sama bos ya? Apa ya? Nah, teman-teman ya, coba deh, coba mulai sekarang teman-teman, asupan air putihnya ditambah supaya apa? Supaya perhatian dan fokus konsentrasi teman-teman bisa bertambah atau semakin ya minimal nggak lemot-lemot amat kayak biasanya ya. Bahkan teman-teman, mild dehydration ya, jadi kalau teman-teman lihat tingkat dehidrasi itu kan ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, bahkan teman-teman, kalau teman-teman mengalami dehidrasi ringan itu ternyata bisa mengurangi performa teman-teman itu berkurang, performa fisik teman-teman itu berkurang. Penelitian menunjukkan bahwa healthy men report that just 1% loss of body water reduce their muscle strength, power, and endurance. Jadi ada penelitian teman-teman pada laki-laki ya, ketika mereka mengalami yang namanya dehidrasi ringan, ternyata kekuatan ototnya berkurang, powernya berkurang, daya tahannya berkurang. Nah, jadi ini penting banget nih. Ini penting banget. Jadi bukan karena saya sedang diet, saya minum air putih banyak. Bukan. Bukan, teman-teman ya. Air putih itu lebih dari itu, beyond. Manfaatnya lebih dari itu. Bukan hanya sekedar minum air putih, maka teman-teman bisa turun berat badan. Bukan. Bukan itu aja, banyak faktornya. Ya. Bahkan teman-teman, losing 1% of body weight might not seem like a lot, but it's a significant amount of water to lose. This usually happen when you are sweating a lot or in a very warm room and not drinking enough water. Kalau teman-teman ngerasa bahwa kok kayaknya saya berkurang ya berat badan saya, bisa jadi yang berkurang itu adalah air di tubuh teman-teman. Makanya teman-teman suka shock kan ketika teman-teman habis minum air putih terus teman-teman nimbang, loh kok berat badanku nambah? Rosalinda dan Martin, ketika kamu minum air, itu pasti berat badanmu bertambah. Kenapa? Karena air juga ada bebannya, teman-teman. Jadi jangan shock kalau teman-teman habis minum, terus teman-teman nimbang. Ngapain juga habis minum nimbang? Habis makan nimbang. Nimbang terus. Ya. Jadi teman-teman harus cek lagi. Oke, berikutnya adalah, teman-teman, does drinking a lot of water help you lose weight? Nah, kita masuk ke faktor berikutnya. Apakah dengan kita minum lebih banyak itu bisa membantu kita turun berat badan? Ini kan yang kalian mau kan?
Ini kan yang kalian cari. Ya. There are many claims that drinking more water may reduce body weight by increasing your metabolism and curbing appetite. Ya, ada banyak penelitian yang bilang kalau kita minum air dalam jumlah yang banyak, sekali lagi dalam jumlah yang banyak itu bukan sekali minum, teman-teman. Seharian, ya, dalam jumlah yang banyak itu ternyata bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita dan mengurangi appetite, keinginan untuk makan, ya. Lebih banyak makan. According to a study, drinking more water than usual correlate to a decrease in body weight and body composition score. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau teman-teman minum lebih banyak air putih dalam seharian, itu ternyata bisa mengurangi berat badan dan memperbaiki komposisi tubuh teman-teman. Seperti yang kita ketahui, komposisi tubuh kan ada otot, air, lemak. Ya. Jadi kalau teman-teman minum banyak air putih, itu berpengaruh terhadap komposisi tubuh teman-teman jadi lebih baik. Oke, dan teman-teman, penelitian lain menunjukkan bahwa found that chronic dehydration was associated with obesity, diabetes, cancer, and cardiovascular disease. Buat teman-teman yang sering kali mengalami yang namanya dehidrasi parah, ya, nunggu udah mau gimana sekali, udah kering segala macam, bibir udah mulai pecah-pecah baru minum, itu biasanya lebih rentan terkena yang namanya obesitas, diabetes, kanker, dan kardiovaskular atau penyakit jantung. Di sini teman-teman ada satu penelitian menunjukkan bahwa ketika teman-teman minum 2 liter dalam satu hari, itu dapat meningkatkan energi expenditure by about 23 kalori per day due to a thermogenic response or faster metabolism. Ya, jadi kalau teman-teman minum 2 liter aja, itu bisa meningkatkan metabolisme teman-teman untuk pembakaran kalori ya 23 kalori sehari. Bertambah. The amount was incremental but could add up over time, ya, bisa jadi bertambah terus secara terus-menerus selama seharian itu metabolismenya dengan teman-teman minum air putih lebih banyak seharian. Ya, drinking water about a half hour before meals can also reduce the number of calories you end up consuming. Ada juga penelitian yang bilang bahwa kalau teman-teman minum air putih setengah jam sebelum teman-teman makan, itu bisa mengurangi jumlah kalori yang teman-teman akan konsumsi. Ya, dalam hal ini kalau bahasa Indonesianya kenyang duluan. Belum makan udah minum duluan, gitu ya. This might happen because it's easy for the body to mistake thirst for hunger. Ya, sekali lagi katanya teman-teman ada penelitian yang bilang bahwa pusat koordinasi pengaturan lapar dan haus itu di satu tempat. Katanya, saya mohon maaf kalau salah. Belum saya riset terlalu dalam. Jadi kadang tubuh kita itu sulit membedakan apakah kita haus atau kita lapar. makanya kalau teman-teman searching ada yang istilahnya lapar palsu gitu kan. Yang sebenarnya teman-teman haus aja. Makanya ada yang bilang bahwa kalau mau bedain apakah itu lapar palsu atau lapar beneran, minum air putih dulu. Kalau masih lapar, berarti memang udah harus makan. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas tentang lapar palsu dan lapar beneran itulah. Next-nya ya. Sorry. Bahkan teman-teman, satu penelitian menunjukkan bahwa kalau teman-teman minum 500 ml air putih sebelum makan, teman-teman punya potensi untuk 44% potensi untuk berkurang berat badannya selama 12 minggu dibandingkan pada teman-teman yang tidak melakukan itu. Nah, jadi ada penelitian nih teman-teman, ada penelitian orang-orang dikelompokkan jadi 2. Kelompok pertama adalah orang-orang yang minum air putih 500 ml sebelum makan, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang nggak melakukan itu. Nah, ternyata hasilnya adalah 44% itu berkurang berat badannya, ya, dibanding orang-orang yang tidak melakukan itu selama 12 minggu. 12 minggu itu berarti 3 bulan. Ya, 3 bulan. Intinya adalah, it seems that drinking adequate amount of water, particularly before meal, may give you a boost in managing appetite and maintaining a healthy body weight, especially when combined with healthy eating plan. Sekali lagi, untuk dapetin berat badan ideal, bukan hanya air putih. It's totally wrong kalau teman-teman beranggapan bahwa dengan minum banyak air putih aja, teman-teman langsung bisa turun berat badan. No. Bukan gitu cara kerjanya, teman-teman. Ya. Minum air putih lebih banyak seharian itu adalah salah satu bagian dari keberhasilan teman-teman
untuk mencapai berat badan ideal dalam program diet, teman-teman. Teman-teman harus tetap olahraga, teman-teman harus tetap atur pola makan, teman-teman harus tetap atur kualitas dan kuantitas tidur teman-teman, dan masih banyak faktor-faktor lain yang teman-teman perlu atur untuk bisa dapetin berat badan ideal yang bugar dan sehat. Jadi bukan hanya tentang minum air putih aja, ya. Yes, ketika teman-teman minum air putih lebih banyak, secara tidak langsung itu akan mengurangi jumlah asupan kalori harian yang cukup signifikan. Kenapa? Karena secara tidak sadar, kanan, kiri, depan, belakang, banyak sekali kita dibanjiri oleh minuman-minuman yang berkalori tinggi tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Sehingga ada kecenderungan dalam diri kita yang bilang bahwa minum air putih itu nggak enak, nggak ada rasanya. Yo, kalau minum air putih ada rasanya, itu bukan minum air putih, teman-teman. Makanya ada iklan yang bilang ketika minum air putih, apa coba? Ada manis-manisnya. Oh. Itu secara tidak langsung bahasa marketing yang ingin kasih tahu bahwa nih, lu minum air putih kita aja. Minum air putih kita ini ada rasanya. Padahal ya sama aja kan, minum air putih. Minum air putih ya minum air putih, teman-teman. Oke, lanjut. Next part-nya adalah dose more water, help prevent health problems. Nah, ini yang tadi saya bilang, bahwa kalau minum air putih lebih banyak, bukan hanya tentang turun berat badan dan naik berat badan dan segala macamnya. Dengan minum air putih lebih banyak seharian, itu teman-teman bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya kondisi kesehatan yang seringkali dialami oleh orang-orang di luar sana yang kurang minum. Apa itu? Yang pertama, sembelit, ya, konstipasi, ini sulit buang air besar. Banyak minum, guys, ya, air putihnya ditambah, ya, bukan bobanya yang ditambah, buah. Air putih yang ditambah, ya. Air putihnya ditambah. Kemudian yang kedua apa? Urinary tract infection. Kalau teman-teman mengalami infeksi saluran kemih, nah itu juga bisa ditanggulangi dengan mencegahnya. Bukan pas lagi infeksi langsung teman-teman minum air putih lebih banyak, enggak. Dengan minum air putih lebih banyak, teman-teman bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, teman-teman, ya. Terus batu ginjal, bukan pas lagi kena batu ginjal teman-teman minum air putih lebih banyak, bukan. Sebelum terjadi amit-amit, ya, amit-amit sebelum terjadinya batu ginjal, ya, penyakit batu ginjal di tubuh kita, ya sekarang nih, mulai sekarang teman-teman minum air putih lebih banyak, ya. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting kesegaran dan kekenyalan kulit, ya, glowing. Yes, memang betul ada yang namanya outer, tapi dari dalam tubuh juga penting, teman-teman. Salah satu caranya apa? Penuhi kebutuhan cairan, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya hidrasi kulit teman-teman tuh terpenuhi juga, ya. Kulit kenyal, nggak gampang keriput, terus lebih glowing, lebih fresh. Beda banget. Trust me, guys. Orang yang lebih banyak minum air putih seharian dengan orang yang jarang minum air putih, beda banget penampilannya. Beda banget penampilannya. Beda lah pokoknya. Agak-agak gimana gitu. Agak-agak fresh, glowing, gimana gitu, ya. Nah, selanjutnya, do other fluids count toward your total? Nah, ini kan pertanyaan kita juga. Berarti, apakah asupan cairan dari makanan atau minuman lain itu juga bisa dihitung sebagai asupan cairan untuk tubuh kita? Bisa iya, bisa tidak. Ini masih pro kontra, teman-teman. Ya, masih pro kontra. Saya bacakan aja. Ada yang bilang berkontribusi, ada juga yang bilang enggak. Ya, ada yang saklek air putih aja, ada yang bilang enggak kok, selain air putih juga bisa. Nah, jadi intinya sekarang adalah kita nggak perlu meributkan pro kontra itu. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana cara kita untuk menambahkan asupan air putih harian kita. Nah, itu yang penting, ya. Kenapa? Karena
kalau kita ribut pro kontra bahas apakah dihitung atau enggak selesai-selesai. Mending kita tambahkan aja air putih harian kita, ya. Nah, bagaimana indikasi kalau kita itu udah cukup minum air putihnya? Nah, jadi maintaining water balance is essential for your survival. Yes, betul banget. Tubuh kita 70%-nya air, maka kita butuh asupan air dan jangan sampai kurang, ya. Dan intinya adalah bagaimana your body knows how to balance its water level. Dia mau apa nih? Fan. Nih, fan. Iya, fan. Your body knows how to balance its water level and when to signal you to drink more. Nah, nih teman-teman, ya. Tubuh kita itu sama kayak lapar. Lapar juga akan ngasih sinyal. Lapar. Haus pun itu juga akan sering aja kasih sinyal ke kita. Saya haus, kata tubuh. Tapi kadang kita ini kan fokusnya enggak ke situ. Sehingga tanpa kita sadari, sinyal untuk kita minum itu kadang kita anggap bahwa enggak terlalu penting, ya. Dan while thirst may be a reliable indicator, peacock. While thirst might be a reliable indicator of dehydration, relying on feeling thirsty may not be adequate for optimal health or exercise performance. Haus katanya adalah sinyal paling terlambat. Jadi sebelum haus minum aja teman-teman, ya. Jangan tunggu haus baru minum. At the time thirst strikes, you may be already feeling the effect of too little hydration, such as fatigue or headache. Dan di sini dibilang bahwa biasanya ketika pertama kali teman-teman udah dapat signal haus itu sebenarnya teman-teman udah mengalami yang namanya dehidrasi ringan. Teman-teman udah mengalami yang namanya kelelahan atau teman-teman udah sakit kepala. Atau teman-teman bisa menggunakan warna urin atau warna buang air kecil kita itu, warna urin sebagai panduan untuk teman-teman melihat apakah teman-teman udah minumnya cukup atau belum. Ya, biasanya kan ada ditempel-tempel di toilet, di kamar mandi itu kan ada, di kantor-kantor atau seringnya di tempat-tempat umum gitu kan. Sudahkah Anda minum cukup? Teman-teman bisa cek warna urin teman-teman. Ya. Dan intinya adalah yang paling penting sekarang teman-teman harus, at the end of the day, no one can tell you exactly how much water you need. This depends on many factor. Itu bottom line-nya. Ya. Teman-teman, boleh nggak sih saya minum 5 liter? Boleh aja. Boleh nggak sih saya minum 4 liter? Boleh aja. Boleh nggak sih saya minum 6 liter? Boleh aja, teman-teman. Ya. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak ada kondisi medis yang menghalangi teman-teman untuk minum air putih lebih banyak, it's good. Karena belum pernah ada orang yang bertanya, saya terlalu banyak minum air. Tapi giliran minum yang lain-lain nggak pernah nanya. Minum air manis, minum boba, minum yang lain-lain, nggak diurusin. Giliran minum air putih, heboh. Penelitian untuk kanker yang ada relate-nya dengan gorengan itu udah banyak, teman-teman. Tapi kita seakan-akan menutup mata atau kita seakan-akan nggak peduli. Tapi giliran kita minum air putih lebih banyak, heboh kita. Apaan sih minum air putih banyak banget? Nanti keracunan. Anda makan gorengan setiap hari biasa aja. Anda tidak pernah bilang Anda keracunan gorengan. Wah, ya. Makanya sekarang nih kita nih, jadi kalau kita mau firm dan memang benar-benar bahas kesehatan air putih, maka kita juga harus membahas semuanya, bukan hanya air putih aja, pola makan, olahraga, dan segala macamnya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita bilang, kita harus pintar sama-sama dan langsingnya sama-sama, ya. Jadi ini teman-teman ya, paling penting untuk hari ini. If you want to keep things simple, these guidelines should apply to the majority of people. Drink often enough. Minum air putih, teman-teman. Minum air putih lebih banyak. Minimal rekomendasi pemerintah itu 2 liter. Lebih dari itu boleh.
boleh banget, kecuali teman-teman dalam kondisi medis yang memungkinkan dan membatasi teman-teman untuk asupan air putih. Terus jangan tunggu haus baru minum. Terus kalau lagi cuaca panas dan segala macamnya, minum aja, nggak apa-apa. Ya, intinya adalah minum lebih banyak. Nah, teman-teman boleh pakai botol, boleh sediakan botol di dekat teman-teman, atau teman-teman bisa pasang alarm, atau teman-teman bisa pasang aplikasi pengingat, reminder buat teman-teman minum air putih lebih banyak. Kalau saya biasanya bagi waktunya dalam 1 jam itu 1 liter, teman-teman. Berarti 1 jam 1 liter. 1 liter itu kan 1000 mili. Nah, berarti kalau 1 jam itu kan 60 menit. Ya bagi aja, berarti setiap 5 menit saya minum kurang lebih 10 mili doang. 10 sampai 15 mili saya minum. Maka dalam 1 jam itu udah dapat 1 liter. Tapi itu terlalu banyak buat saya. It's okay, no problem. Yang penting teman-teman belajar dulu pelan-pelan meningkatkan asupan air putihnya. Air putih kan nggak basi, guys. Jadi nggak harus habis kalau misalnya, nanti mubazir kalau saya beli botol 2 liter, saya nggak habis minumnya. Mubazir, air putih kan nggak apa-apa kalau nggak habis. Besoknya bisa minum lagi, kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita berproses, pelan-pelan kita jadi terbiasa untuk bisa menambahkan asupan air putih harian ke dalam kebiasaan tubuh kita.